Selamat pagi, jemaat sekalian, Bapak Ibu, teman-teman adik-adik. Sebelum kita mulai, kita mau membawakan penyembahan. Mari kita bersama-sama menyanyikan membuat penyembahan. Kita ingin tahu dekat pada Tuhan. Kita ingin tahu Tuhan dan kita ingin tahu menunggu kehadirannya. Untuk itu, mari kita menyanyikan pengajian hari ini. Kita nyanyikan dengan hati bersungguh-sungguh dan saya silakan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdiri. Terima kasih.
menyerahkan diri hidup kami untuk beribadah, mengucap syukur, membalas semua kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, saatnya kami mau bersyukur, memuji-muji Engkau, mendengarkan firman-Mu, apapun yang kami sampaikan dalam doa kami kepada Engkau. Dalam ibadah ini Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau urapi kami Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Dari tim musik, WR, bahkan semua yang singer, bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan, bahkan semua jemaat Tuhan yang ada. Tuhan urapi, kuasai dengan roh-Mu Tuhan, agar kami beribadah lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong teman-teman kami yang dalam perjalanan, teman-teman kami yang lain, saudara kami yang lain Tuhan, biar mereka kembali beribadah dengan sungguh. Disinilah kami rasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang tak henti-hentinya. Terima kasih Tuhan, segala kuasa ada dalam nama Tuhan, dan kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat beribadah. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih dia. Maaf ya kalau rada kaku-kaku ya. Oke, untuk Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Bukan Bangkit. Saya minta untuk Bapak Ibu nyanyi dengan bersorak-sorai dan kita tetap bertepuk tangan walaupun sambil duduk. Oke, Bapak Ibu? Oke.
Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih, walaupun masih sedikit kursi yang terisi dibandingkan yang kosong, ya. Kita masih mau bersemangat, kita semangat untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu selanjutnya, Ajaib Kau Tuhan. Apabila ada yang mau menyampaikan kesaksian, memberikan kabar sukacita, mungkin yang kemarin dulu di sini untuk menyampaikan kata-katanya yang baru lulus, ya, Azi. Udah siap kata Om tadi, katanya udah nyiapin kata-katanya. Oh enggak, atau mau diwakilin sama Om? Oh kapan-kapan, ya udah. Untuk Audi selamat ya udah lulus, semoga kedepannya Audi terus semakin baik, semakin berkembang dan selalu dipakai Tuhan untuk melayani ya. Selamat. Ada yang mau? Bu Bella mungkin atau Bu Emi? Oh enggak. Tapi pasti ada berkat ya. Ada, cuman malu mungkin ya sama kayak saya ya. Ya sudah, kalau misalkan tidak ada yang mau menyampaikan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menyanyi lagi, tapi duduk terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kita mau menyanyikan lagu Bukan Terbang. Walaupun terbang tapi nggak terbang sungguhan ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, hanya duduk. Kita berdiri.
Selanjutnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat Alkitab ada di Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap, kemudian ayat terakhir ayat 5 kita baca bersama. Ayub 1 ayat 1 sampai 5, kesalehan Ayub dicoba. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang berhati biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut kehidupan ketiga saudara perempuan mereka akan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5 kita baca bersama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah menutupi Allah dalam hati. Dari yang terkecil atau yang terbesar.
32. Kitab Keluaran pasal yang ke-32, kita akan baca ayat 30, 31, 32, dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca dalam terjemahan yang baru. Demikian bunyi firman Tuhan. Keesok harinya berkatalah Musa kepada bangsa ini, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ilah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Ya. Saudara perhatikan ya. Ayat yang kita baru baca. Kalau saudara sebelumnya baca pasal yang dari pasal 1, pasal 32 ini ayat yang pertama, maka bangsa ini dia membuat satu lembu emas. Ya, biasa anak-anak sekolah minggu menunjukkan dia membuat satu lembu karena bangsa ini sudah tidak betah lagi, ya, karena Musa dia menghadap Tuhan 40 hari, maka mereka tidak betah, tidak ada pemimpinnya lagi. Dikatakan, mari kita akan buat ilah-ilah yang membawa kita keluar daripada Mesir. Jadi akhirnya Harun dipercayakan untuk membuat, ya, siapa yang punya emas, semua anting-anting, semua dikumpulkan dan dilebur, maka Harun membuat daripada lembu emas itu singkat cerita. Maka bangsa ini dikatakan dia bersorak, dia senang, dia berpesta di depan lembu emas ini yang katakan, inilah hai bangsa, maksudnya kepada semua bangsa dikatakan, inilah ya ilah-ilahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara, begitu perilaku yang rusak, begitu perilaku yang goblok sekali dari bangsa ini. Dia katakan, dia tahu dengan tangan yang kuat Allah mempercayakan Musa untuk keluar dari bangsa Mesir. Apa yang terjadi? Mereka membuat ilah sendiri. Ya. Jadi kalau di Alkitab ini ada tulisan Allah, A-nya huruf kecil, maka kita harus baca dengan bacaan ilah. Nah, kalau kita lihat bacanya Allah, tetapi sebetulnya itu huruf A-nya kecil harus kita baca ilah. Ya, jadi huruf minggu semua yang lain kita kalau ada tulisan A-nya kecil itu dibacanya bukan Allah tapi ilah. Ya, mungkin di sini juga ada, ya, hurufnya kecil. Saudara, perhatikan, di dalam ayat yang ke-7 dari pasal ini, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsa yang kau bikin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Dikatakan telah bobrok perbuatannya. Membuat hidupnya, membuat dirinya dirusak oleh karena kelakuannya sendiri. Ini dikatakan telah rusak lakunya, bahasa yang lain dikatakan telah bobrok perbuatannya. Jadi banyak yang kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini bahwa bangsa yang Tuhan percayakan untuk menjadi bangsa yang besar, yang terjadi adalah menjadi bangsa yang rusak, bobrok. Dikatakan mereka membuat berhala-berhala yang dikatakan bahwa inilah yang membawa mereka keluar dari Mesir.
Jadi kita lihat Allah sangat cemburu, Allah sangat tidak suka di nomor 2 kan. Bahwa Allah yang menuntut bangsa ini, tetapi bangsa ini katakan mereka membuat ilah sehingga mereka katakan ini loh ilahmu atau yang membawa engkau keluar dari Mesir. Maka Allah berfirman kepada Musa, bangsa yang kau pimpin keluar itu sudah goblok perbuatannya. Tingkah lakunya sudah rusak. Jadi ayat 30 kita baca bahwa Musa melihat bangsa ini adalah dosa yang sangat besar. Dikatakan kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin kalau semoga ya aku akan dapat mengadakan pendamaian untuk kesalahan. Jadi saudara, bagaimana Musa menjadi tanggung jawab dari bangsa ini untuk membuat pendamaian. Bahasa yang lain kalau dengan grafirat. Apa ya sebenarnya kalau bergrafirat itu? Saya cari di kamus bahasa Indonesia nggak ada ya, grafirat. Saya cari di kamus Alkitab nggak ada juga grafirat. Apa? Seperti pendamaian atau apa ya? Saya mungkin Pak Wawan tahu. Ya, sudah grafirat. Mereka dikatakan gini, ayat yang ke-30 ya. Nah, jadi membuat seperti grafirat. Jadi apa ya? Pendamai atau apa? Atau ayat terjemahan yang lama dikatakan gini. Maka keesok harinya kata Musa kepada banyak orang itu bahwa kamu sudah berbuat dosa yang amat besar. Maka sekarang aku hendak naik menghadap Tuhan. Kalau aku dapat melakukan grafirat atas dosa kamu. Sebab saya lihat di kamus bahasa Indonesia nggak ada, di kamus bahasa Alkitab juga nggak ada. Jadi saya katakan mungkin Rohani atau Pak Guru atau yang lain akan mendapat apa kata-kata grafirat. Apa itu? Pendamaian ya, mungkin pendamaian atau menandakan apa? Adalah hari dianggap paling suci bagi orang hidup. Kali itu Yahudi perayaan bukan ya hari grafirat, tapi ini mereka mengadakan grafirat atas dosa. Jadi ya pendamaian ya di dalam Ibrani juga dikatakan dalam grafirat juga. Jadi seperti mengadakan pendamaian. Kalau aku dapat kemurahan dari Tuhan. Nah, saudara, bahwa Musa melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang rusak lakunya, dekil hatinya, bahkan keras tempuk dikatakan. Saya keras tempuk sehingga dikatakan sangat besar dosanya. Dikatakan mungkin kalau aku dapat mengadakan pendamaian di sana. Jadi Musa ya akan kepada bangsa ini, kalau aku dapat mengadakan pendamaian, kalau aku mungkin dapat kemurahan dari Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah di nomor 2, ya. Ada banyak anak-anak Tuhan juga menomor 2-kan Tuhan. Ada waktu ibadah, ada waktunya berdoa, ada waktunya baca firman, ada waktunya merenungkan, tetapi seringkali di nomor 2. Baca medsos lebih banyak daripada baca firman. Akui ya atau ya, selidiki aku ya, ya. Kita akui benar Tuhan, aku kurang Tuhan untuk banyak lebih dekat ke Engkau sudah banyak aku jauhkan. Ya, akui dalam hidup ini bahwa benar Tuhan menyelidiki hati, Tuhan menyelidiki batin kita, bahwa banyak sekali kita menomor-2-kan Tuhan dibandingkan kita mendahulukan Tuhan. Seperti bangsa ini. Tuhan itu sangat cemburu. Dia sangat tidak suka ya apa yang dia sudah kerjakan buat kita. Kita katakan itu sudah biasa.
itu sudah lumrah, Tuhan itu baik. Tidak. Tapi semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita tahu arti, kita mendengar firman Tuhan, kita menelisiki firman Tuhan, maka katakan Tuhan, Engkau terlalu baik. Ya. Saya katakan, saya pernah berdoa, Tuhan cukup anugerah. Engkau terlalu banyak berkati Engkau beri. Baik secara fisik saya, ya, secara materi, ya, banyak Tuhan tolong saya. Tetapi apa yang aku mesti balas? Ya, jangan sampai aku berbuat salah, berbuat dosa. Dikatakan dosa. Bangsa ini telah berbuat dosa yang amat besar. Bangsa ini telah berbuat dosa yang amat besar. Saudara, berbicara tentang dosa, dosa adalah satu pemberontakan tentang firman Tuhan. Ya, itu garis besarnya. Kalau kita tidak menurut firman Tuhan, maka itu katakan dosa. Ya, jadi katakan itu dosa besar, tetapi dosa adalah pemberontakan akan firman Tuhan. Itu dosa, garis besarnya begitu. Jadi dosa ada yang melawan, ya, melawan perintah Tuhan seperti bangsa ini. Dia melawan perintah Tuhan. Dia tidak mau dengar-dengar. Dia katakan, oh, lembu emas ini yang membawa kita keluar dari Mesir. Saudara, bagaimana murkanya Tuhan, bagaimana marahnya Tuhan ketika bangsa ini katakan lembu ini yang membawa dia keluar. Saudara, Musa sebagai pemimpin yang dikatakan aku tidak pandai bicara, aku tidak pandai fasih tidak, tetapi Musa dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dikatakan ayat ini, lalu kembalilah Musa kepada Tuhan. Ayat 31. Kembalilah Musa kepada Tuhan. Perkataan yang sama. Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat ilah emas, ya, ilah lain bagi mereka. Ilah lain bagi mereka. Jadi mereka membuat, ya, lembu ini dikatakan dosa yang sangat besar. Perkataan yang sama Musa sampaikan kepada bangsa ini, dia sampaikan juga kepada Tuhan. Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Saudara, perbuatan dosa itu seringkali timbul di dalam hati. Markus pasal 7 ayat 20 sampai yang ke-23. Let's go. Ya. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Dikatakan demikian. Markus, ya, ada Markus pasal 7 ya, ayat 20 sampai yang ke-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari dalam hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan. Jadi apa yang timbul dari dalam hati. Jadi perbuatan orang ini, perbuatan dosa adalah dari dalam timbul hati. Ya. Amsal katakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi hati. Saudara, beberapa hari yang lalu istri saya waktu sama saya pergi ke Cirebon untuk ponakan, kita naik kendaraan di daerah Cibiru sampai di sana kan macet, macet. Ada beberapa angkot yang menghalangi, saya klakson, dia menghalangi, dia sengaja, ya. Istri saya bilang, ini udah siang. Istri saya pengen marah. Saya katakan, aku mau buka dia, aku marah. Nah, biarin aja, jangan kamu kotori mulutmu, saya katakan dulu. Apa yang akan ini tiap 1, 2 menit, 5 menit selesai. Jangan kita mau pergi jauh ke Cirebon,
Tahu di tengah jalan kita ada masalah oleh karena perkataan. Udah biarin aja dia. Jadi saya udah nggak usah buka jendela. Saya pengennya buka, pengen marah. Itu kok angkutan ini menghalang-halangi dan dia sengaja memang. Saya lihat dia sengaja, tapi dia mau mengatakan, udahlah, nggak usah. Biarin aja. Paling 1 menit, 2 menit selesai. Saudara, menjaga hati kita supaya jangan kita sampai kita seperti orang-orang bangsa ini dia degil hatinya pokoknya dengan keserakahan apa yang timbul dalam hatinya dia perbuat. Di sebagai anak Tuhan harus menjaga hati, ya, jaga panca indera kita juga. Ada dengar yang tidak baik jangan dipanas-panasin. Dengar yang tidak baik, jangan terus ditambah-tambah, tapi lebih baik kita tutupi, selesai. Banyak saya dengar sudah panas orangnya, panas-panasin lagi, sambil bakar itu, ya, membuat orang lebih panas, geram, marah, dengki dan sebagainya. Semua timbul dari dalam hati. Sudah belajar bagaimana Musa dia mau mengadakan perdamaian bagi bangsa. Kalau atau mungkin aku mendapat perdamaian, dapat kemurahan Tuhan. Makanya dikatakan ayat yang kedua. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka Tuhan. Dan jika tidak, ayat yang ketiga. Jika tidak, perhatikan. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang Kau tulis. Jadi Musa dia mau bertanggung jawab kalau seandainya Tuhan tidak mengampuni, biarlah aku yang engkau hapus. Tapi apa yang dikatakan Musa, Tuhan kepada Musa, ayat yang kedua, tetapi firman Tuhan berkata kepada siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus. Ngerti sampai sini? Jadi siapa yang berdosa kepada Tuhan, nama itu yang aku akan hapus. Jadi pribadi, ya, saya berdoa buat Nesa, Tuhan ampuni Nesa. Ya sudah besar lagi. Saya bisa berdoa, tetapi Nesa harus langsung hubungan sama Tuhan. Saya hanya bisa berdoa, hamba Tuhan hanya bisa berdoa, Tuhan tolong. Tapi harus yang bersangkutan hubungan karena Tuhan katakan tetapi ya siapa yang berdosa kepadaku nama itu yang akan hapus. Jadi pribadi kita. Jadi kalau kita berdosa sama Tuhan, kita harus ditanggung sama Tuhan. Sesama. Ya, banyak kita berbuat salah, berbuat perbuatan yang tidak layak. Oleh sebab itu Tuhan selalu kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Setiap mungkin pagi hari saya sudah bersalah. Mungkin perkataanku, sikapku, langkahku, ya, hidupku nggak berkenan. Aku minta ampun Tuhan. Karena kita hidup dalam selalu ada masalah, selalu aja ada persoalan hidup. Oleh sebab itu kita harus minta ampun sama Tuhan. Berdosa itu menjauhkan kita dari berkat, menjauhkan kita dari dekat sama Tuhan. Tidak bisa kita menikmati hadirat Tuhan. Tidak bisa kita mengerti lebih dekat kepada Tuhan kalau kita masih punya dosa, kita masih punya penuh, kita masih punya sesuatu yang menjadikan jengkel, kemarahan, geram, itu nggak bisa. Oleh sebab itu banyak anak-anak Tuhan katakan, kok aku hidupku masih begini-begini aja. Karena dia punya simpan akar pahit. Ada kata, oke, aku mengampuni dia. Oke, aku selesai sama dia urusan. Tetapi sampai mati dalam bulan aku tidak akan dia datang ke tempat. Itu sudah pahit. Katakan aku mengampuni, oke. Tapi dia katakan sampai mati di bulan aku nggak akan lihat dia, aku nggak akan tengok dia. Itu sudah. Ya, jadi sama aja. Ya. Saya selalu ingat perkataan Ibu Gembala di tempat itu. Lepaskan pengampunan pada Tuhan.
lepaskan pengampunan kepada sesama. Sulit itu melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan itu paling susah. Bahkan Ibu Gembala sudah berapa puluh tahun dia pernah, tapi itu melepaskan itu. Tapi begitu selesai, berkat Tuhan pertolongan Tuhan sedang dia berjalan. Ya, belajar mengampuni karena hubungan kita itu personal dengan Tuhan. Tuhan katakan, siapa yang berdosa kepadaku itu akan. Jadi Musa nggak ada hubungannya. Tuhan, siapa yang berdosa kepadaku, nama itu yang akan aku hapus. Jadi saat kita berdoa, tentu kita ingin ya anak-anak kita selamat dalam Tuhan, istri kita selamat dalam Tuhan, orang tua kita selamat dalam Tuhan, ya suami kita selamat dalam Tuhan, karena personal masing-masing. Ya, hidup kita itu masing-masing sama Tuhan, tidak ada hubungannya. Ya, paling Bapak Gembala, Ibu Gembala, yang lain aku hanya bisa berdoa, hubungan pribadi kita sama Tuhan, menyelesaikan. Bukan sekedar kita katakan Tuhan ampuni saya, bukan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat 18 sampai 19. Mazmur 51 ayat 18 19. Ya, yang intinya adalah ayat 19. Tapi kita baca ayat 18. Mazmur 51 ayat 18. Sebab engkau telah tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat yang ke-19 adalah korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak engkau pandang hina. Ya, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang benar-benar sungguh minta ampun sama Tuhan, ya, nangis sama Tuhan. Mau muka kita nggak enak dilihat orang, sebodoh amat. Yang penting saya minta kemurahan Tuhan. Karena dikatakan korban sembelihan yang berkenan kepada Tuhan adalah jiwa yang hancur, hati yang patah. Benar-benar minta ampunan Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh minta ampun. Bukan sekedar hanya Tuhan ampuni saya sudah benar-benar. Daud dia tahu dia berbuat salah, dia minta sungguh-sungguh kepada Tuhan ampuni, jangan ambil rohmu, jangan buang aku Tuhan. Dia minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, hati yang hancur, hati yang patah, yang remuk, yang benar-benar dia minta kemurahan Tuhan. Itu yang Tuhan beri. Saudara-saudaraku, berbuat dosa, berbuat salah, itu pasti semua berbuat. Tetapi hari ini kita mau belajar memperbaiki. Hari ini saya mau lebih banyak personal hidup saya sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya. Supaya aku bisa menikmati hadirat Tuhan. Supaya aku bisa menikmati berkat Tuhan. Supaya aku dapat merasakan jamahan Tuhan. Persoalan hidupku selesai dan aku melihat kalau aku sungguh-sungguh minta ampun. Jadi bukan hanya minta ampun sekedar minta ampun, tapi bisa dengan sungguh-sungguh. Ya. Saudara, sampai hari lalu saya kadang-kadang sudah masuk kamar, terus saya berlutut panggil macam ini enggak, pengennya nangis aja tuh. Karena Tuhan itu baik sekali, dan dia sangat-sangat baik. Aku bisa berlutut Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Aku bisa katakan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya katakan, intinya Tuhan itu baik buat hidup. Di sini saya merasakan bahwa Tuhan itu sudah membantu. Saya pernah tantang Tuhan, itu saya sudah merasa bersaksi, saya sudah pernah ceritakan. Saya pernah tantang Tuhan, dan doa ini doa yang tidak pantas
untuk disampaikan kepada Tuhan. Nah, saya tantang Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengampuni saya tahu dari hamba-hamba Tuhan, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu sangat mengampuni. Saya tahu Tuhan. Saya baca Alkitab dan saya tahu Tuhan mengampuni. Tapi saya mau minta bukti sama Tuhan. Tantang Tuhan. Jadi itu doa yang tidak pantas. Saya katakan, Tuhan jangan berkati saya kalau Tuhan tidak mengampuni saya. Saya katakan gitu dalam Tuhan. Tuhan jangan ampuni saya kalau Tuhan, maaf, Tuhan jangan berkati saya kalau Tuhan tidak ampuni saya. Nah, ini saudara, saya melihat dan kebesaran Tuhan, saya sadar banyak berkat yang saya terima, banyak pertolongan yang saya terima. Saya mengartikan bahwa Tuhan sudah mengampuni saya. Sebab itu sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau sama Tuhan. Tuhan itu mengampuni. Kalau kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan dan minta apa yang Tuhan beri, ya, jangan seperti bangsa ini, rusak pasulnya, hidupnya dengan mencemarkan diri sendiri, bobrok lakunya dia kerjakan, menyakiti hati Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak mau mengampuni. Yang sudah lalu Tuhan tidak pernah ingat salah kita. Kita mau sungguh detik ini dan selanjutnya kita mau berjalan sungguh sama Tuhan. Berkat terus Tuhan akan sertai kita. Ya, kesalahan orang lain tidak perlu kita ingat. Dia sudah bersalah kepada kita, tidak perlu kita ingat. Ya, kita mau belajar. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita. Tuhan tidak pernah membangkit-bangkitkan, ya, kesalahan kita. Di manusia kita ini kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan karena saya ingin dosaku diampuni. Aku ingin merasakan jamaah Tuhan. Aku ingin merasakan pertolongan Tuhan. Dengan firman Tuhan saya sampaikan sini, ya, sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, belajar. Anak manusia itu mempunyai otoritas untuk mengampuni, ya, dia Allah yang mengampuni, dia sangat mengampuni, dan saya sudah merasakan. Sehingga saya bisa berdiri saat ini itu karena Tuhan. Mereka kemudian ajar Tuhan untuk terima kasih.
kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kembali kami mendengar firman-Mu. Kembali kami ditegur Tuhan. Banyak kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Engkau menyelidiki hati kami. Engkau menyelidiki batin kami, Engkau menguji kami Tuhan. Siang ini Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami ingin Tuhan melihat kemuliaan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan lebih hebat. Tuhan tolong Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kami minta sungguh-sungguh kepada-Mu. Tidak ada yang suka, tidak ada yang sulit bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tahu hati kami Tuhan. Banyak yang kami buat salah kepada-Mu Tuhan. Darah Tuhan. Pengampunan itu Tuhan. Kami masih sangat perlu. Hari ini Tuhan kami ingin melihat mujizat. Melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Hari-hari depan kami. Penuh dengan kemuliaan. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami mau sungguh-sungguh takut kepada-Mu, Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami cuma pagi ini soal masalah berkat untuk tolong anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tolong naik kelas, lulus sekolah. Itu juga karena kemurahan-Mu, bukan karena kami pandai, tetapi adalah kemurahan kalau kami sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ganti pekerjaan-Mu tempat ini, Bapak Ibu Gembala, segala pergumulannya untuk pembangunan ini, biarlah Tuhan, Engkau yang pakai hamba-Mu, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Isi pastori Tuhan cukupkan, anak-anak hamba-hamba-Mu, bantu hamba-hamba-Mu untuk tolong, cukupkan segala keperluan mereka. Kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan, kami percaya hari ini dan seterusnya kami akan melihat pertolongan Tuhan. Makin dahsyat, makin Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, tadi sepanjang jalan waktu saya pulang dari Gatot Subroto, saya sepanjang jalan saya menyanyi Yesus tidak pernah tinggalkan. Saya nggak tahu kenapa pulang itu Yesus tidak pernah tinggalkan. Luar biasa. Yesus kita baik, amin saudara. Baik, mari saudara kita selesaikan cara kita. Kita angkat satu persembahan dulu untuk kelas kita sambil kita menyanyi pujian itu. Lagu tadi lagi sungguh bangga ya. Perusahaan yang biasa bergerak di bidang ini, jaringan dan desa
Kapan Pak mau dibangun? Kapan Pak? Ya langsung kami tunggu kering dulu, langsung tunggu kering juga kadang-kadang tunggu uangnya. Tapi katanya bangun aja Pak katanya. Ya berdoa saya segera ya. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah bisa terwujud. Kita menuju pada tempat yang baru, menjadi luasnya. Sekarang masih banyak bangku ya. Berdoa ya, berdoa. Baik, setelah tidak lagi minggu depan kita berdoa lagi. Saya ulang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat semalam. Kita punya rencana sekarang. Tapi saya ada punya rencana. Tuhan sudah bisa besok ya. Ya, nanti kita ambil satu waktu berdoa, waktu besok. Mau saudara? Ya, besok. Kami dari sini yang jadi pos, ya. Kita ambil waktu berdoa. Ya nanti diatur lah, ya. Oke, kemudian Tuhan di tempat. Bagi mereka dalam melayani Tuhan, istimewa hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda-Mu. Tuhan memberkati segala apa yang diperlukan. Bagi mereka yang tidak hadir pada saat ini, biar Tuhan juga sertai. Kami berdoa untuk perjalanan keluarga Bapak Jimmy, istri, anak, dan juga mertua. Mereka pulang kampung, Tuhan, untuk acara keluarga, dan kiranya Tuhan hendak mereka kembali lagi dengan aman. Saudara kami tak berdoa, saudara Ina, anaknya tidak bisa hadir, oleh karena mungkin mereka merawat ibunya. Berdoa supaya Tuhan juga mau tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong suami dan anak-anaknya supaya tetap mengasihi saudara Ina dengan kasih yang betul-betul. Mungkin mereka capek, tapi itulah pengorbanan. Ya, biarlah mereka lakukan semua itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri, tapi kami akan menikmati berkat Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, baik makanan dan minuman ini, sehingga ini menyehatkan tubuh kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Setelah itu saudara ini akan kembali pulang, Tuhan dalam perjalanan, bahkan dengan selamat. Pertemukan kami minggu yang akan datang lagi Tuhan. Kembali kami berpada di tempat ini Tuhan. Bangunan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua jadi untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk bangsa, negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa, dan memberikan hikmat bangsa, mulai dari pemimpin tertinggi sampai di sekitar kami RT RW, tetangga-tetangga kami berdoa.
supaya terciptalah toleransi, kedamaian, sehingga Tuhan kami tetap bisa eksis untuk beribadah. Segala puji hormat kami persembahkan kepada Tuhan, sertai kami semua sepanjang minggu ini, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan akan terus campur tangan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, angkat tangan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan surga, kasih, pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok akan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati makan minum. Ayo.